Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di hari ini untuk datang di hadirat Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana berada. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan Tuhan, berkat-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini sebelum kami masuki dunia kerja kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 20. Ayat 13 sampai dengan 20 kita baca di 1 Tesalonika pasal 2, sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenaan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ayat 17, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 20. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, ayat 16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di waktu-waktu sekarang ini umat Tuhan harus meningkatkan kualitas hidup rohaninya. Setuju? Harus berlari mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Bukan malah bersantai-santai. Sebab iblis pun, Bapak Ibu, bekerja semakin intens untuk menghalangi pemberitaan Injil, mencari-cari cara yang tepat untuk menipu, membujuk, mengelabui, menjebak, menjerat, dan menghancurkan hidup manusia. Karena iblis memang ahlinya dalam hal menyamar, bahkan ia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Demikian tertulis di 2 Korintus 11 ayat 14.
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikian di Yohanes 8 ayat 44. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita semua, untuk ekstra waspada dan selalu berjaga-jaga dalam doa agar tidak terpedaya oleh tipu muslihatnya iblis. Tujuan utama iblis adalah ingin menjauhkan dan memisahkan manusia dari kasih Tuhan dan berusaha untuk mencuri firman dari kehidupan orang percaya supaya manusia kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, seperti dalam perumpamaan tentang penabur. Kalau kita membaca di Markus 4 ayat 15 dikatakan begini, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak bisa dibayangkan bila orang hidup menjauh dan apalagi terlepas dari tangan Tuhan dan tidak lagi memiliki pegangan hidup, yaitu firman Tuhan. Ia pasti akan mengalami kebutaan rohani, sehingga iblis akan dengan mudahnya menjerumuskan manusia ke dalam lubang yang dalam. Itulah yang diingini iblis dari manusia, yaitu mengalami kehancuran dan kebinasaan kekal. Bukan hanya itu Bapak Ibu, iblis juga berusaha untuk mendakwa orang percaya siang dan malam supaya mereka dihantui oleh rasa bersalah dan perasaan tidak layak, sehingga mulai meragukan statusnya sebagai anak-anak Allah dan tidak lagi percaya akan janji firman Tuhan. Mereka tidak lagi mempercayai bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus dan sebagai orang-orang kudus. Nah, karena itu Bapak Ibu, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, manusia akan diperhadapkan dengan masa-masa yang teramat sukar. Ini adalah waktu yang tidak akan disia-siakan oleh iblis. Iblis akan menyamar sebagai dewa penolong bagi manusia yang sedang dalam kesesakan dengan menawarkan pertolongan instan yang dikemas sedemikian eloknya menurut kasat mata. Padahal di balik itu ada jebakan yang sangat mematikan. Tanpa memiliki dasar iman yang kuat, Bapak Ibu, kita semua akan menjadi sasaran empuk iblis. Karena itu kita makin giat, makin rajin untuk datang kepada Tuhan setiap hari bersama saya Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan setiap hari Minggu jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dibekali dengan firman Tuhan supaya saudara mengerti tentang firman Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, sehingga iblis tidak bisa mencuri, bahkan tidak bisa menipu, memperdaya kita. Ada firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk terus berpegang pada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa iblis akan terus berusaha merampas kami dari kasih Tuhan. Iblis tidak pernah berhenti. Dia bekerja keras untuk memisahkan, menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Tapi kami sadar bahwa iblis mau membinasakan kami. Karena itu kami akan terus melawan iblis. Kami akan selalu melekatkan hati kami kepada Tuhan. Berkati setiap sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja hari ini. Berkati kami hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti